101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Ngobrol seru geng pagi MGT Radio bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Yoi, kita sekarang udah mau ketemuan sama Dokter Dedi Suyanto, spesialis farmakologi klinis, betul ya dok ya? Betul, Cek. Boleh dipakai mic dok? Oh iya. Oke, baik. Betul, Cek, betul. Dokter, hari ini kita akan ngobrol mengenai bijak dalam mengkonsumsi obat. Betul. Ini kita berdua tuh adalah orang yang doyannya ngonsumsi obat warung. Ya. Biasanya obatnya obat bebas aja. Gitu. Pokoknya kalau ke apotik ada obat demam nggak gitu. Iya. Kan kalau misalkan tadi aku bilang ke Via, kalau mau dicermati di obat itu suka ada logo-logo simbol-simbolnya, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang gitu-gitu. Nah, kita pengen tahu penggolongan obat tuh seperti apa sih, Dok? Ya, baik. Makasih, Jay. Makasih, Via. Betul sekali. Jadi, mengingat risiko efek yang ditimbulkan oleh suatu obat, jadi itu kan ada potensi merugikan ya. Betul. Pemerintah, otoritas terkait harus membuat aturan supaya masyarakat bisa mengakses obat itu menghindarkan efek yang tidak diinginkan. Ada penggolongan obatnya berdasarkan tujuan tersebut. Yang pertama ada namanya obat bebas. Obat bebas. Obat bebas itu obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter, boleh. Ya seperti Jaja bilang bisa beli di warung ya. Nah, obat bebas ini obat apa saja? Biasanya sih obat itu keluarnya ringan-ringan saja. Ringan saja. Artinya masyarakat namanya swamedikasi. Jadi masyarakat itu bisa mendiagnosis penyakitnya sendiri gitu ya, keluhan. Aduh, saya demam, saya sakit gigi, saya meriang gitu ya. Nah, itu kan mereka mendiagnosis sendiri. Dan itu boleh. Nah, obat-obatnya pun boleh dibeli secara bebas gitu ya. Itu kalau kita lihat logonya tuh warnanya hijau. Tuh, ya, bisa di warung, di apotek, toko obat dimanapun boleh. Gitu. Ya. Nah, kalau ngomongin obat bebas ini sendiri sebenarnya dok, ini tuh bahaya, bagus nggak sih sebenarnya gitu loh? Karena kan sampai sekarang tuh rata-rata kayaknya kita lihat banyak ya dok ya, yang masih beberapa masyarakat yang masih menggunakan obat bebas gitu. Banyak ya. Kita lihat, apalagi dengan kemajuan informasi sekarang ya, kita lihat iklan obat tuh di media sosial hampir tiap di page kita ada iklan obat gitu ya, baik secara aktif maupun yang nongol tiba-tiba gitu ya. Di satu sisi itu bisa positif jika masyarakat mendapatkan dengan cara yang benar dan menggunakan dengan yang tepat juga gitu ya. Kalau dari 100 rupiah itu sekitar 60%. Artinya setidaknya 6 dari 10 yang masyarakat yang saat ini berobat atau pernah menggunakan obat, dia mendapatkan obat tidak melalui resep gitu ya. Di swamedikasi tadi gitu ya. Bisa bagus jika tepat cara mendapatkan dari mana, menggunakannya juga tepat. Tapi bisa juga bahaya. Kalau cara mendapatkannya juga dari sumber yang tidak bertanggung jawab dan menggunakannya juga tidak dengan bijak. Berarti itu obat-obat yang memang harus ada resep dokternya gitu ya. Ya, terkadang obat yang harus dengan resep juga kadang mereka dapatkan ya dengan tanda petik tidak sah gitu, tidak legal. Ya, itu yang bahaya sebetulnya gitu. Begitu, makanya kalau misalkan memang masih bisa mendiagnosis sendiri, kayak misalkan aduh kepala pusing kayaknya butuh uang deh. Nah, gitu. Itu beda obat gitu ya. Memang kalau dari rekening obatnya lebih manjur kayaknya dok ya. Dokter juga gitu. Ya, betul. Karena alangkah lebih baiknya ketika kita nanti tahu cara mendapatkannya, cara menggunakannya, cara menyimpannya dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita bakal dikasih tahu nanti sama dokter. Tapi habis ini ya, cuma di Ngobrol Seru Geng Pagi MGT Radio yang bakal berkasi bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin.
101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Ngobrol seru kayak pagi MGT Radio bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan kita masih bareng sama Dr. Dedi Suyanto SFFK. Dok, gimana nih? Lagunya udah diputerin. Nanti listeners banyak yang, dokter aku boleh minta resep nggak ya? Ini tadi enak ya lagu padinya ya? Itu lagu favoritnya dokter ya dok? Iya. Semua tak sama dengan nggak sama nih cara beli obat tuh ternyata tempatnya harus tempat-tempat yang memang ada ininya ya, berarti ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Iya. Jadi cara mendapatkan obat yang benar itu seperti apa, Dok? Tentunya dari tempat-tempat yang sudah resmi ditunjuk oleh otoritas ya, misalkan ya apotek, bisa dari fasilitas kesehatan rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat yang berizin, izinnya. Nah, lalu bagaimana dengan online? Kan sekarang udah ada banyak online tuh. Iya, betul. Nah, platform online juga yang memang sudah resmi gitu ya, ada pakai yang di misalnya ada aplikasi punya BUMN gitu ya, itu udah resmi boleh gitu. Tapi tetap cara mendapatkannya adalah tadi obat bebas boleh tanpa resep, tapi obat yang lainnya harus dengan resep. Nah, itu. Ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita beli obat dok ya, ngelihat beberapa simbol-simbol yang memang kalau saya seorang orang awam gitu nggak tahu apa aja nih yang harus dicermatin, diperhatiin saat kita mau beli obat sendiri gitu. Oke. Kalau untuk masyarakat cukup ketahui bahwa yang boleh dibeli masyarakat itu ada obat bebas, itu simbolnya hijau. Hijau ya, hijau garis lingkaran luarnya hitam. Berarti selama luarnya hitam, dalamnya hijau, itu boleh. Berarti obat bebas yang boleh dikonsumsi. Betul. Ya? Ada satu lagi yang boleh tanpa resep gitu ya, namanya obat bebas, obat keras terbatas. Obat bebas terbatas. Ya, ini sebenarnya termasuk obat golongan keras sebetulnya. Tapi indeks keamanan cukup luas. Tapi yang membedakan dengan obat bebas tadi, obat bebas terbatas ini adalah dia disertai dengan peringatan. Contoh misalnya ada tulisan hati-hati, awas obat keras hanya untuk penggunaan luar gitu. Gitu. Iya. Jadi jangan sampai salep katakanlah diisep gitu. Kali barangkali gitu ya gitu. Kalau misalkan ada yang obat kumur tuh, obat kumur gitu, ada kan obat keras hanya untuk dikumur, tidak untuk ditelan. Iya, gitu. Nah itu berarti harus dibaca juga ya. Iya, betul. Tata cara kegunaannya. Baik. Nah di luar itu ada namanya obat keras. Obat keras itu harus dengan resep dokter. Karena jika tidak digunakan dengan aturan berpotensi membahayakan pasien, membahayakan kita ya. Jadi simbolnya adalah lingkaran merah, ada huruf K. Keras. K ya. Kemudian berikutnya adalah obat golongan narkotika. Nah, obat narkotika ini tidak bisa diakses oleh sebarang orang gitu ya, harus dengan resep dokter, mengingat efeknya yang sangat bisa serius. Betul. Ya. Nah itu ya, jadi tolong dicermati juga listeners. Kalau misalkan nanti lihat simbol-simbolnya, yang aman udah yang hijau aja. Kalau misalkan memang harus dengan resep dokter, berarti ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dulu. Betul. Cek dulu kayak gimana-gimananya, baru nanti dapet. Nah barulah beli di tempat-tempat yang sudah berizin resmi. Betul. Nah listeners ya, makanya kalau misalnya kalau sakit ke dokter jangan kayak Pia. Kalau sakit makan gitu. Kalau sakit belanja. Sakit insecure, bukan obat. Nah tapi ini ada yang ini suka didengar oleh JJ, suka dibaca juga kan, suka ada yang bilang jika sakit berlanjut hubungi dokter. Nah itu tuh jangka waktunya kapan dok biasanya? Sakit itu kan ada yang sakit akut, sakit kronis ya. Gitu. Nah biasanya untuk itu sakit akut itu biasanya tidak lebih dari 3 sampai 5 hari. Maksudnya gini, ketika tidak ada berubah dalam 3 hari atau maksimal 5 hari, ya harus kita cek. Karena keluhan yang tidak membaik dengan obat yang kita dapatkan secara bebas itu, berarti ada sesuatu yang tidak beres yang harus dicari penyebabnya apa. Baik. Ya gitu. Kan kalau misalkan keluhan ringan dan tidak ada penyebab yang serius, biasanya dalam 3 sampai 5 hari itu resolve sendiri kan. Jadi dibantu dengan obat, tidak istirahat yang cukup, minum makan yang bergizi, yang seimbang gitu ya. Itu akan resolve sendiri gitu. Kalau tidak ada proses yang memang berlanjut. Tapi ketika ada itu gejala menetap, bahkan memberat gitu ya, berarti tidak boleh tunggu lagi gitu. Apalagi kalau misalnya gejala yang dirasakan berat dan mengganggu gitu ya, seperti misalkan sesak nafas tuh, orang kan tidak mungkin sesak berlama-lama gitu. Itu tidak perlu menunggu 3 sampai 5 hari. Ketika 1 hari 2 hari tidak perubahan, sesak tambah berat ya, periksa ke dokter lagi. Gitu. Ingat sesaknya tuh nafasnya ya, bukan ketindihan, beda. Kayak sesak-sesak. Rep-repan gitu ya.
Jadi kalau misalkan udah ada yang dirasa ini udah konsumsi obat, misalkan udah 2 hari 3 hari tapi kayak kok masih gini-gini aja, nggak ada apa-apa, nah langsung berarti hubungi dokter. Betul. Datang langsung, dapat resepnya, dapat obatnya, beli tempat resmi, aman. Makanya, nah ini dokter mau lagi racikin resep Via Rahman dulu gitu ya. Apa? Lo mah paling bumbu ayam bawang, pakai cabai, kalau minyak bikin stop gitu ya maksudnya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Dokter Dedi Suyanto. Jadi kalau misalnya listeners mau nanya-nanya juga boleh ya, 812 204 10 11. Atau juga bisa drop komen di TikTok, di YouTube, dan juga Instagram. Kita bakal balik lagi abis ini. Tetap di Ngobrol Sebagai Pagi MGT Radio yang berkolaborasi bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Masih di Ngobrol Sebagai Pagi MGT Radio yang berkolaborasi bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Masih ada GG, FJJ Ada JJ dong. Ada JJ, ada Via, dan juga ada Dokter Dedi ya. Halo. Kita tadi udah tahu cara membelinya, simbol-simbolnya kita juga udah tahu. Terus cara mengkonsumsinya juga kita udah tahu. Betul. Nah, Jika kan, sakit berlanjut hubungi dokter juga udah ya, gitu ya. tinggal nomornya belum. Ini yang kita belum tahu adalah kan kalau misalkan kita pergilah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin berobat dan dapat obat, itu kan
kadang ada cara menyimpan obat yang baik dan benar. Oh, oke. Nah, itu kita belum tahu nih. Pengen dikasih tahu, Dok. Cara menyimpan obat yang baik itu seperti apa? Baik. Pertama, pastikan bahwa kita punya kotak obat. Jadi jangan di mana aja simpan gitu kan. Karena untuk memudahkan kita ketika butuh gitu ya. Nah, kotak obat ini harus tutup rapat. Oke. Tutup rapat, jadi jangan ada hewan masuk katakanlah apa gitu ya. Itu. Terus berikutnya adalah obat yang boleh kita simpan adalah obat yang memang benar-benar kita masih belum kadaluarsa. Jadi memang kita yakin bahwa ini bisa kita gunakan di lain waktu gitu, dengan keluhan yang sama gitu ya. Jadi jangan mengeluarkan obat dari dari kemasannya. Kemasan, jadi tetap karena kita takut ketuker gitu ya. Karena ketika dibuka dari kemasannya, kadang bentuknya sama, warnanya sama, kita jadi bingung gitu ya. Jadi jangan membuka obat dari kemasan. Kemudian labeling juga jangan dirubah-rubah. Itu kan di bungkus itu kalau ada nama obat sehari 3 kali gitu ya. Gitu. Karena kalau misalkan ketuker, nanti bisa aja frekuensinya 2 kali berbeda jadi 3 kali gitu ya. Jadi jangan melepas obat dari kemasan, jangan berubah label gitu ya. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak seperti biasa ya, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Karena anak-anak kan bisa semua dimasukin gitu ya. Ada obat yang warna-warnanya menarik ya. Penglihatan anak gitu ya. Oke, gitu. Kemudian secara umum kalau kemasan itu padat ya, tablet, kaplet, kapsul gitu ya, itu stabil dalam suhu ruangan. Artinya suhu ruangan itu suhu ruangan yang seperti biasa kita antara 20 sampai 25 derajat. Jadi tidak perlu pendingin gitu ya. Nah, yang perlu pendingin adalah sediaan khusus seperti yang mudah meleleh. Pernah dengar suppositoria? Jadi itu obat dimasukkan ke anus gitu ya, atau ke vagina gitu ya, dengan tujuan supaya cepat meleleh gitu ya. Nah, itu kalau kena suhu agak panas sedikit gitu ya, itu akan meleleh. Jadi itu harus dipendingin di kulkas, tapi bukan freezer. Ya, kayak dipendingin kan gitu. Di kulkas suka ada tempat telur ya. Emang ada tempat yang khusus. Iya, bisa, iya. Gitu. Itu suhunya 2 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian jangan simpan obat di mobil. Dan mobil gitu. Karena apa kan suhu di mobil itu kita nggak pernah tahu. Ya, ada panas ekstrim ya gitu ya. Itu. Kemudian jangan menyimpan obat yang sudah terbuka kemasannya. Jadi kalau misalkan sirup terutama cairan ya, itu kan kadang ibu-ibu demam nih anak nih, tapi sehari 2 hari udah nggak ada, obat masih ada, udah dibuka kan gitu. Itu maksimal 7 hari. Berarti sisanya emang harus dibuang. Harus dibuang. Kalau lebih 7 hari harus buang. Jangan sayang-sayang gitu ya. Gitu nanti lagi. Itu secara umum kira-kira begitu. Obat. Nah ini ada pertanyaan yang tadi aku lihat di WhatsApp. Katanya boleh nggak sih Dok kalau misalnya obat padat gitu, kayak kaplet ya gitu, kan kadang ada yang nggak bisa makan obat. Terus digerus. Itu boleh nggak sih? Nah, obat gerus itu jadi gini. Secara teori obat-obat yang dari pasaran itu tidak boleh diubah bentuknya. Tanpa ubah betul. Tidak boleh ubah bentuknya dengan tujuan apapun. Jadi gini. Jadi ketika obat itu diubah, maka produsen dalam hal ini pabrik pembuat obat tidak lagi menjamin keamanan serta efikasinya gitu. Nah, bagaimana dong kalau kayak anak-anak katakanlah ya, yang tidak bisa tercukupi oleh obat yang sudah jadi, maka diberikan sirup. Untuk anak-anak ya, ke sirup. Jadi anak-anak itu diberikan sirup karena tidak bisa minum obat. Tapi bagaimana kalau misalkan yang sirup juga tidak ada, obat tidak ada sirupnya. Nah, maka dalam hal ini dokter akan memutuskan bahwa bagaimana obat harus diberikan, maka diberikan yang obat racikan. Jadi obat racikan boleh ketika keadaan khusus. Misal tidak ada sediaan sirup, anak tidak bisa menelan, kemudian ada dosis yang tidak terpenuhi oleh obat yang sudah jadi tadi. Anak-anak kan ya. Misal nih kalau dewasa cukup 1 tablet, anak-anak setengah kira-kira gitu. Tapi kan ada ketika anak-anak lebih kecil lagi yang butuh katakanlah 1/5 tablet. Gimana coba cara ngitungnya? Iya kan, dibelah-belah. Nggak bisa. Nah, betul. Jadi di sana maka dokter akan memutuskan untuk meracik obat gitu. Tapi itu adalah pilihan terakhir ketika tidak terpenuhi oleh obat jadi dan obat sirup. Itu. Berarti nggak gerus-gerus teh jangan ya. Kalau tergerus itu via pergaulan beda. Kemudian perlu diketahui bahwa apa sih efeknya kalau kita ngegerus? Karena ada sediaan khusus. Kita tahu ada obat-obat yang mengiritasi lambung ya. Maka
namanya tablet selaput, itu untuk menghindari supaya tidak mengiritasi lambung. Oh, iya. Ketika itu kita gerus, ya tetap perih dong ke lambung. Kira-kira kayak gitu. Oh, yang suka ada bukan mengkilap apa ya? Emang Betul, mengkilap. gitu Ya, mengkilap. Ya, Dibungkus itu selaput namanya, ada tujuan untuk menghindari supaya tidak iritasi lambung. Wih, Oh, jadi tahuan semua gua. iya. Oh, sih dah mau jadi Ya. ahli obat. Iya. Mau jadi apoteker. Yang nggak Atau sepanjang. untuk menghindari ada obat-obat yang aromanya kurang enak kan? Aha. Obat itu kalau dicium atau dimakan gitu ya, terus nggak enak di mulut, ada bau nggak enak gitu. Nah Iya. itu ditutupi untuk tadi. Oke. Si selaput. Kalau digerus ya terasa lagi jadi. Iya. Anak jadi nggak mau minum obat lagi. Nah, Coba tolong yang bikin obat antibiotik itu dipakein selaput gitu ya. Karena bau. Karena salah satu obat yang baunya nggak enak menurut Via adalah antibiotik ya kan, Dok? Iya. Oke, ini terakhir dok sedikit tentang peran tenaga kesehatan dalam mensosialisasikan si bijak mengkonsumsi obat itu perannya sudah sejauh mana sekarang? Saya pikir pemerintah terus ya menggalakkan bijak, karena tadi swasta medikasi 60% swasta medikasi, berarti kita sebagai tenaga kesehatan ada 3 fungsi, yaitu konsultasi tentunya ya, konsultasi, memberikan konsultasi, kemudian pemberian informasi dan edukasi. Jadi seringkali kegagalan pengobatan itu bukan karena dokternya yang nggak pinter, bukan karena obatnya jelek, tapi edukasi yang kurang. Nah, Oke. Betul. Jadi pasien itu harus mengetahui ini obat apa, khasiatnya apa yang efek sampingnya, terus apa yang saya lakukan kalau terjadi efek samping. oke. Itu harus disampaikan kepada pasien gitu ya. Nah, jangan sampai pasien mengambil keputusan sendiri, Oke. mengubah obat, merubah frekuensi, menurunkan dosis tanpa sepengetahuan dokter gitu. Nah, Gitu. Jadi gitu ya. Jangan mendadak jadi dokter Ya, ya. jangan bandel intinya mah gitu. Nah, ini waktunya listener buat kamu yang dari tadi kan baru satu tadi yang bertanya ya, nggak sampai. Nanti kalau misalkan ada yang lagi mau nanya, abis ini kita bakal jawabin semua pertanyaan kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Soal Klinik Pagi MGT Radio yang berkolaborasi bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin.
101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Ngobrol sore Geng Pagi MGT Radio bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan kita masih bareng sama Dr. Dedi Suyanto, SPFK. Betul, kita sekarang lagi udah liatin YouTube, Instagram, WhatsApp. Banyak banget yang udah ngantri nih dokter, yang pengen nanyain. Betul, nah kita mau coba jawabin satu-satu dimulai dari Teh Nana. Ini katanya pertanyaannya, Dok, kalau misalkan anak-anak kan kadang susah kalau misalkan si makan obat kaplet kayak gitu. Kalau digabung sama makanan lain boleh atau enggak? Kayak misalkan obat dimasukin ke pisang gitu. Itu boleh atau enggak? Baik, untuk anak ya. Anak-anak itu memang diusahakan sirup. Sirup. Jadi dokter akan mencari sebisa mungkin obatnya sirup. Tapi ketika memang tidak ada sirup gitu ya, jadi diberi tablet, enggak apa-apa. Ada dua hal obat itu terkait dengan makanan boleh atau tidak. Yang pertama, idealnya obat itu memang diberikan ketika perut kosong. Oke. Karena apa? Betul, supaya penyerapannya maksimal. Obat itu kan nanti sebelum kita diedarkan ke tempat tujuan, itu kan diserap dulu di pencernaan. Mulai lambung, usus halus. Nah, diserap gitu. Nah, itu sebetulnya akan terganggu jika ada makanan. Nah, obat mana aja, tapi dari studi memang tidak semua obat. Jadi hanya obat-obat tertentu saja yang memang dipengaruhi secara bermakna. Jadi dengan keberadaan makanan. Keberadaan makanan itu adalah lemak sebetulnya ya, gitu. Jadi ketika ada lemak di sana, maka penyerapannya jadi tidak maksimal. Gitu. Tapi hanya obat-obat tertentu saja. Gitu. Jadi idealnya obat memang diminum ketika obat kosong supaya penyerapan maksimal. Tapi ada juga obat yang harus sesudah makan atau dengan makan. Karena obat tersebut bersifat iritasi ke lambung. Pernah dengar ya? Obat bikin perih di lambung gitu. Nah, itu berarti memang sifat bawaan fisikokimia obatnya memang mengiritasi pencernaan. Itu disarankan sesudah makan. Gitu. Nah, di luar itu sebenarnya tidak ngaruh. Artinya gini, jika obat itu tidak mengiritasi lambung gitu ya, kemudian tidak dipengaruhi makanan, itu tidak masalah mau bersama atau setelah makan atau sebelum makan. Gitu kira-kira. Nah, sekarang anak itu minum obat dengan pisang boleh nggak gitu ya? Jika obat itu memang tidak dipengaruhi oleh makanan secara bermakna, ya boleh saja nggak apa-apa dengan pisang. Gitu. Kalau sama pisang boleh, Teh Nana. Sama tumpeng yang kenyang. Itu mah kenyang ya. Agak bingung ntar bedain mana ayam mana obat ya. Tapi di sini di WhatsApp kita di 0812-204-1011 di sini ada Teh Ira. Dokter, selamat pagi. Aku mau nanya nih. Saya pernah dengar tentang resistensi antibiotik. Apa ya artinya, Dok? Halo Ira, terima kasih pertanyaan. Bagus pertanyaannya. Resistensi antibiotik itu adalah suatu keadaan ketika kuman tidak lagi berespon terhadap obat yang kita berikan. Resisten, kuat gitu ya. Itu karena apa? Banyak penyebabnya. Tapi intinya adalah karena kuman tidak mendapatkan terapi yang adekuat. Gitu. Misal nih, obat dihentikan di tengah jalan ketika seharusnya 5 hari, 1 hari membaik tidak diberikan. Itu kuman sebenarnya seolah-olah mati, tapi tidak mati. Dia hanya tidur aja, tidur ya. Nah, suatu saat ketika dia bangkit lagi, dia sudah hafal nih. Dulu pas aku menyerang orang ini, aku dikasih obat ini. Berikutnya ketika aku menyerang siapapun orang ini atau orang lain, dia udah mempersiapkan senjata untuk menangkis antibiotik itu. Gitu. Jadi ketika diberi antibiotik itu, tuntaskan. Jadi kalau kata dokter, ini 5 hari Bu ya, tuntaskan sampai 5 hari, meskipun keluhan sudah tidak ada. Tidak itu gitu ya. Kemudian, kalau ada efek samping ya jangan berhenti tanpa konsultasi ke dokter. Karena nanti ketika menghentikan sendiri, kumannya tumbuh lagi gitu ya. Jadi resistensi itu adalah keadaan ketika kuman tidak lagi berespon dengan obat yang kita beri. Apa siasatnya? Ya nanti ada obat lain mungkin yang lebih bagus dari itu, diberikan obat lain. Ya. Oh gitu. Berarti ya itu kalau misalkan ada yang memang harus dihabiskan sampai 5 hari, habisin. Habis gitu ya. Jangan diawet-awet. Gitu. Kalau nggak dihabis, dicemilin aja Teh Ira ya. Gitu. Baik, terima kasih ya dokter. Oke. Ini ada nggak harapan dari dokter? Tentunya buat masyarakat lah, buat listeners yang nantinya bisa bijak dalam mengkonsumsi obat. Baik. Tadi kita sepakat ya bahwa obat itu mempunyai peran penting dalam melalui kesehatan gitu ya. Tapi saya ingin menambahkan bahwa pahamilah bahwa obat itu adalah jalan terakhir. Jadi status sehat yang baik itu adalah sehat tanpa obat. Jadi pernah dengar istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya
sebelum kita bicara obat yang bijak, cara dosis segala macam itu, justru adalah lakukan upaya supaya kita tetap sehat. Ya, dengan cara apa? Ya tadi perilaku hidup bersih dan sehat. Hal sepele seperti tidur yang cukup dan teratur, makanan yang gizi yang seimbang, tidak merokok, cuci tangan setiap memulai atau habis aktivitas, gitu ya. Vaksinasi, ya hal seperti itu yang jangan yang mencegah kita jatuh dalam sakit. Nah, ketika kita pada suatu saat ternyata jatuh sakit pula, barulah nanti kita bicara obat. Dapatkan dari tempat yang benar, dengan cara yang benar, dan gunakan juga dengan aturan yang benar. Gitu. Pola hidup sehat ya. Jangan jangan abis ini ya Via ya makan obat abis itu makan junk food lagi. Gitu. Jadi daripada bijak mengonsumsi obat, lebih baik sehat dulu. Yang utama mah sehat. Ingat ya, itu nasihatin diri sendiri kan. Ya betul. Ya abis ini olahraga. Ya janji abis ini olahraga. Ya gitu. Terima kasih. Makasih dokter sudah sharing-sharing bersama geng Pagi MGT Radio. Ini udah gak kerasa tiba-tiba udah jam 10 aja. Iya, udahan dulu. Nanti kalau mau terusnya di tempat praktek dokter ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya-tanya lagi, bisa juga ke Instagramnya RSAS di @RSASBDG atau di promkes_RSASBDG. Betul, atau bisa langsung datang ke RSAS Bandung. Nah, ya kan? Gitu. Kita harus pamit dulu. Vianya juga pamit, JJ-nya pamit, Dokter Dedi juga pamit. Karena ini kita udah ditungguin di gedor-gedor sama MGT Play. Jadi kalau misalkan mau dengerin lagu-lagu terbaik, request lagu terbaik langsung ke MGT Play 0812 204 1011. Sekarang JJ-nya pamit, Vianya pamit. Dadah. Dadah.